Kembali lagi di bulan September ini kita masih bersama-sama beribadah secara online. Tapi mari pagi ini kita sepakat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari ambil sikap yang hormat kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita pagi ini. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Dia hadir bersama kita 2 atau 3 orang. Untuk itu mari kita berikan penyembahan yang terbaik. Kita hormati Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita. Satukan hati, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi yang indah. Kami masih diberi kesempatan Tuhan. Kami masih diberikan waktu untuk kami bersekutu bersama-sama Tuhan. Meskipun sampai hari ini kami masih secara online beribadah, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, dan kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Untuk itu biarlah pagi ini setiap kami umat-Mu memberikan hanya yang terbaik bagi Engkau. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saya mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Pujian ini mengatakan bahwa arti hidupku kutemukan dalam setiap janji Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Kalau kita ada hingga hari ini karena Tuhan menuntun kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik, berikan tarian yang terbaik bagi Tuhan. Hidupku kutemukan dalam setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Bukan
selamanya janji-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama nafas kami berhembus, selama jantung kami berdetak, kami akan terus mengikuti Engkau Tuhan. Yes Lord. Betapa kami haus dan rindu akan Engkau, akan hadirat-Mu Tuhan. Yes.
masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk membawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Membawa pujian terbaik hanya bagi Engkau. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke
kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi ciptaan yang baru. Kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan di kayu salib Tuhan, telah memulihkan setiap hidup kami. Sehingga kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami umat-Mu sebagai ciptaan baru. Kami boleh terus diperbaharui melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar terus memperbaharui kami Tuhan. Membersihkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Urapi hamba-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau menghormati firman-Mu. Kami mau menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menangkap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Sehingga kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tundukkan roh, tubuh dan jiwa kami. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita sudah masuk di awal September 2020. Saya percaya sukacita di dalam Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kita. Amin jemaat yang dikasih Tuhan. Saya mengingatkan saudara seperti tadi yang disampaikan oleh worship leader. Untuk kita betul-betul di dalam ibadah sekalipun online, tetap sikap hormat kita, tetap kita ada di dalam saat kita ibadah. Jadi kita nggak bisa santai-santai di ruangan keluarga, kita betul-betul fokus kepada ibadah, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Khususnya saat saya menyampaikan kebenaran firman. Dan biarlah firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan boleh bisa menjadi berkat buat setiap kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tema umum saudara di 2 bulan ke depan adalah The Game Plan, berbicara tentang rencana permainan. Jadi dalam hidup kita harus menyusun rencana-rencana di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan memanggil kita menjadi anaknya, menjadi hamba-hambanya. Subtema yang ingin saya sampaikan di dalam game plan ini adalah alignment. Ini berbicara tentang menyelaraskan rencana. Setiap kita, saudara dan saya pasti memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Ada rencana 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi pertanyaannya saudara, apakah selaras dengan rencananya Tuhan? Kita tidak bisa keluar dari rencana Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan membuat rencana-rencana yang luar biasa buat setiap kita saudara dan saya. Nah saudara, Alkitab jelas mengatakan saudara di dalam Kolose 1 bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan Tuhan memanggil kita menjadi anggota warga negara kerajaan Allah. Karena Tuhan ingin supaya kita saudara dan saya, saudara, memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu setiap rencana-rencana kita, saudara dan saya, saudara, betul-betul kita harus taklukkan, kita harus tundukkan di bawah kaki Tuhan. Kita nggak bisa sembarangan, sekalipun saudara, kita saudara dan saya itu diberikan kehendak bebas, saudara. Tapi tetap kehendak bebas ini betul-betul saudara kita harus selaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kalau kita tidak memiliki kehendak bebas, kita tidak bisa mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengungkapkan bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan yang betul-betul datang dari hati kita yang paling terdalam. Kita nggak bisa seperti apa yang menjadi perspektif dunia, saudara. Segala sesuatu diputuskan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ketika ada kesempatan kita langsung raih tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa menunggu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk kita putuskan. Kita mungkin sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan, mengabaikan Tuhan. Kita pokoknya saya merasa memiliki kekuatan, saya memiliki kemampuan, saya sudah susun rencana, saya sudah sebaik mungkin, gak perlu libatkan Tuhan. Kita tidak bisa seperti demikian. Nah saudara, kaitannya dengan the game plan ini saudara, saya ingin mengajak kita semua membuka di Yakobus 4 saudara. Yakobus 4 ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan buat ketika kita semua sampai ayatnya yang ke-16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara kita perhatikan Yakobus mengingatkan saudara. Bukan berarti kita tidak bisa membuat rencana. Tapi kalau kita melihat di sini, ada suatu egois saudara, ada suatu rasa percaya kepada diri sendiri. Sehingga Yakobus mengatakan hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang, seolah-olah kita sudah menciptakan masa depan kita oleh kekuatan kita. Padahal saudara, hidup kita, langkah-langkah kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa keluar dari itu. Sehingga Yakobus mengatakan hal seperti itu saudara itu tidak baik. Karena kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu seperti uap. Kita lihat kesia-siaan. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi saudara, hari ini saudara saya ingin kita semua bersama-sama belajar bagaimana menyelaraskan apa yang menjadi kehendak kita atau rencana kita dengan rencana utama yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan. Saudara, kalau saudara memiliki kendaraan mobil saudara, ban itu atau memang kendaraan saja, ban itu memang menjadi salah satu komponen yang langsung mengalami kontak dengan jalan. Jadi betul-betul begitu banyak perubahan kendaraan itu. Padahal saudara, roda itu betul-betul memiliki fungsi yang betul-betul sangat penting. Khususnya untuk kendaraan roda 4 saudara. Ada hal saudara yang harus diperhatikan di dalam kendaraan itu namanya wheel alignment atau bahasa populernya itu spurring. Jadi ban itu harus diseimbangkan, harus diselaraskan. Antara ban kiri dan ban kanan, ban depan dan ban belakang itu harus selaras. Sehingga saudara ketika berkendaraan itu akan memberikan kenyamanan. Karena sudah selaras. Demikian juga ban itu akan menjadi lebih awet. Bahan bakar juga mungkin akan lebih irit, saudara. Tapi yang paling penting, saudara, keamanan lebih baik.
kalau ban kiri, ban kanan, ban depan, ban belakang itu selaras. Karena memang sudah disetting demikian kendaraan apapun. Tapi kalau tidak, saudara, tidak diselaraskan, biasanya mobil itu, saudara, karena sudah mengalami kontak dengan jalan jelek dan lain sebagainya, sehingga ada perubahan antara depan dan belakang mungkin tidak selaras, kiri dan kanan tidak selaras, sehingga seringkali, saudara, si setir itu, kalau misalnya ada di jalan tol misalnya, itu cenderung ke kiri atau ke kanan, biasanya lebih sering ke kiri. Jadi kalau kita lepas si setir itu, si kendaraan itu akan cenderung ke kiri, tidak lurus. Tapi kalau yang selaras, ban kiri ban dengan ban kanan, ban depan dengan ban belakang, itu kalau dilepas setir dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat, saudara, itu kendaraan itu akan melaju lurus, tidak berbelok, walaupun tidak dibelokkan. Nah demikian juga dengan kita, saudara. Kita memiliki rencana boleh saja. Karena firman Tuhan di Amsal mengatakan bahwa kita harus membuat rencana. Tapi rencana kita itu memang betul-betul harus seseralas dengan rencananya Tuhan. Kenapa demikian? Sekali lagi saya menyampaikan. Tuhan menciptakan kita, saudara dan saya, untuk tujuan. Untuk tujuannya. Amsal 16 mengatakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dan saya percaya ini pun berlaku untuk kita. Kita diciptakan dengan talenta yang kita miliki. Ada tujuannya Tuhan memberikan talenta kepada kita. Ada tujuannya Tuhan memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Ada tujuannya. Tapi tujuannya harus selaras, saudara, dengan kehendak Tuhan. Yesaya 43 ayat 7 berbicara tentang penciptaan, saudara. Alkitab mengatakan begini, setiap orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Perhatikan, setiap orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara, kita melihat ini, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Efesus 2 juga ayat 10 yang sering kita dengar, sebelum kita baca, untuk sangat akrab mungkin bagi kita semua. Kalau kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. Jadi saudara, jelas Tuhan memanggil kita karena Tuhan memiliki tujuan. Tuhan ingin kita ada di dalamnya. Tuhan ingin kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi saudara, kita pasti mungkin punya rencana. Ya, Amsal 24 mengatakan begini, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Jadi segala sesuatu di dalam menjalani hidup ini harus ada rencana. Supaya kita tidak semrawut. Supaya semua betul-betul terkoordinir baik sekali pada saat kita menapaki jalan hidup kita. Tapi sekali lagi, Tuhan telah mempersiapkan rencana juga. Jadi kita harus menyelaraskan setiap rencana kita dengan rencananya Tuhan. Nah, hal pertama yang harus kita, saudara dan saya, ketahui sebelum kita membuat rencana, saudara, apa sih tujuan hidup kita ketika kita ada di dalam dunia ini? Saya akan ulangi lagi baca di Yakobus 4 tadi ayat 13. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa arti hidupmu? Penekanan apa arti hidup ini, saudara, kita melihat bahwa kita diajak atau diingatkan, dinasehati oleh Yakobus untuk kita, saudara, mengetahui tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Jadi luar biasa, saudara.
Hari ini kita berharap saudara dan saya sebagai orang percaya betul-betul dengan segala perencanaan yang telah kita miliki, mari kita selaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amsal 16 mengatakan bahwa sebentar. Amsal 16 ayat yang ketiga dikatakan begini. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perhatikan, kita boleh saja memiliki rencana, tapi kita harus cara mengerjakannya serahkan kepada Tuhan. Amsal mengatakan demikian. Saya percaya di dalam kita bertindak, kita juga harus selaras. Artinya bahwa setelah kita membuat rencana, serahkan kepada Tuhan. Nah sekali lagi saudara, ngomongin tentang berbicara tentang membuat rencana, kalau kita tidak memiliki tujuan hidup kita yang sesuai dengan apa yang telah Tuhan siapkan buat kita, rencana kita hanya datang dari keinginan sendiri, dari hawa nafsu sendiri. Seperti tadi penulis, seperti di ayat 13 tadi, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini, besok, atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun berdagang dan mendapatkan untung, dikatakan demikian. Nah saudara berbicara tentang apa yang menjadi tujuan hidupmu, Rick Warren mengatakan begini saudara. Tujuan hidup Anda jauh lebih besar dari prestasi pribadi Anda. Jadi kalau berbicara tentang tujuan hidup kita di dalam Tuhan, itu berbeda saudara dengan apa yang kita capai, keberhasilan, kesuksesan, jabatan, harta melimpah dan lain sebagainya. Berbeda dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup Anda jauh lebih besar daripada prestasi hidup Anda. Jika Anda ingin tahu, kata Rick Warren, mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Tuhan. Tujuan kita, saudara, untuk kita bisa mengetahui tujuan hidup kita di planet ini, tujuan hidup kita ada di dunia ini, kita harus memulainya dengan Tuhan. Sebelum kita membuat rencana, saudara kita harus mengerti dulu tujuan hidup kita. Baru saudara, ketika kita mau mengerti tujuan hidup kita, kita harus memulainya dengan Allah. Ketika kita mengerti jelas saudara, maka perjalanan kehidupan kita itu akan lebih mudah, lebih indah. Artinya mudah bukan lurus-lurus saja, tenang saja saudara. Tapi kita akan mengalami kemenangan di saat ada permasalahan apapun di dalam kehidupan kita. Tantangan apapun kita bisa terobos semua itu karena kita tahu Allah menyertai kita. Kita lebih bergairah di dalam menjalaninya. Kita lebih merasa berguna sekali kita hidup di dalam dunia ini. Saudara, tujuan hidup saudara, kata Rick Warren, jauh lebih besar dari prestasi hidup Anda. Jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Di sini kita jelas, saudara, sesuai dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan, saudara, kita harus menyelaraskan kehidupan kita. Kita harus mengerti tujuan hidup kita dulu nih. Karena segala sesuatu harus dimulai dengan Allah. Ketika segala sesuatu dimulai dengan Allah saudara, kita bisa hidup ini saudara di dalam perjalanan ini. Menyelaraskan setiap rencana kita. Apapun yang kita rencanakan selalu hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kita tahu tujuan hidup kita ada di dalam satu keluarga yang besar. Yaitu keluarganya Allah. Kita tahu saudara tujuan hidup kita. Bahwa kita saudara dan saya harus menjadi seperti Kristus. Kita tahu saudara bahwa hidup kita dipanggil bukan hanya sebagai anak. Bukan hanya sebagai sahabat. Tapi juga sebagai hamba yang harus melayaninya. Mari kita memulai dengan Allah saudara. Sehingga hidup kita kemanapun berada. Rencana kita tidak akan bakal jauh saudara. Daripada apa yang telah Tuhan amanatkan. Untuk kita menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk kita memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Dimanapun berada, bukan hanya sebagai full timer di dalam gereja. Tapi di dalam setiap profesi apapun saudara.
Saya ingat saudara, 23 tahun yang lalu, ya ketika saya akan menerima Yesus Kristus. Maksud saya akan menerima Yesus Kristus 23 tahun yang lalu. Maksud saya begini, pertama sekali setelah sekian puluh tahun saya tidak datang ke gereja. Saya duduk di gereja, saya tidak mengerti. Saya merasa didorong untuk berpikir oleh Tuhan waktu itu ketika duduk di gereja. Saya mengatakan, saya harus ada di sini. Setelah saya ingat terus, saya ingat sekali apa yang datang di pikiran saya, yang saya katakan waktu itu. Saya ingat sekali. Tapi saya tidak mengerti maksudnya saya mengatakan saya harus ada di sini. Tapi waktu berjalan, ketika saya terus belajar untuk mengenal Tuhan, mencari Tuhan, hanya pelan-pelan tapi begitu pasti saudara. Saya hari ini mengerti siapa diri saya. Siapa diri saya di dalam Tuhan. Setelah itu kemudian saudara, ada panggilan-panggilan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga saya berjalan, ada tantangan, ada di dalam panggilan saya. Saya begitu datang ke gereja, saudara semua sudah sering mendengar bahwa saya tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi hamba Tuhan dalam konteks menjadi seorang gembala. Tapi jelas waktu pertama saya masuk ke gereja di 23 tahun yang lalu, setiap puluhan tahun saya tidak ke gereja, saya mengatakan saya harus ada di sini. Waktu berjalan akhirnya saya mengenal diri saya, siapa saya di dalam Tuhan. Apa tujuan hidup saya di dalam Tuhan. Kembali saudara, pencarian siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita, harus dimulai dengan Allah. Jadi jelas, kalau kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, apakah saudara sudah tahu tujuan hidup saudara di dalam Tuhan? Karena dalam setiap perencanaan yang akan kita buat, sekali lagi saudara, kita harus menyelaraskan setiap rencana kita dengan rencananya Allah. Jangan seperti orang yang tidak percaya, seperti tadi Yakobus katakan. Yang mengatakan hari ini atau besok saya akan pergi ke kota Anu, saya akan menyiapkan, saya akan berdagang dan saya akan mendapatkan untung. Kita menyiapkan masa depan kita. Kita sedang mengkreasi masa depan kita. Kata Yakobus dikatakan, kita nggak ngerti apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu hari ini saudara? Apakah arti hidupmu? Mark Twain, seorang sastrawan. Ya kalau saudara pernah ada filmnya Tom Sawyer, Huckleberry Finn, saudara. Dia mengatakan gini, Mark Twain. Dua hal terpenting dalam hidup Anda adalah ketika Anda dilahirkan dan ketika Anda menemukan mengapa Anda dilahirkan. Jadi yang terpenting katanya dua hal di dalam hidup ini adalah ketika Anda dilahirkan dan ketika Anda menemukan mengapa Anda dilahirkan. Saya percaya kalau kita mengerti tujuan hidup kita, hidup itu akan semakin bergairah. Sekali lagi, hidup itu akan kita merasa bahwa hidup ini berguna. Kefrustrasian yang akibat dari tekanan-tekanan dunia, saudara, di dalam hidup kita. Itu boleh datang, tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Justru saudara, setiap ada kefrustrasian atau stres yang terjadi di dalam kehidupan kita hanya membuat kita semakin tahu tuh tujuan hidup kita. Karena Tuhan juga tetap izinkan tantangan-tantangan itu. Nah saudara, untuk itu saudara, ketika kita mengerti tujuan Tuhan, saudara, apa yang menjadi rencana kita jelas tidak akan pernah sia-sia karena selaras dengan rencana Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dikatakan kan mengerti segala sesuatu. Jadi betul saudara,
pada saat kita mau membuat rencana, saudara, tujuan hidup dulu yang harus kita ketahui. Dan semua itu harus dimulai dengan Allah. Belum terlambat kalau saudara memang mungkin belum mengerti tentang tujuan hidup saudara. Saudara, hal utama itu, tujuan hidup itu, kata Yesaya 43 ayat 7, yang kuciptakan untuk memuliakan. Efesus 2 dikatakan, kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah memuliakan Tuhan. Jadi sehingga segala sesuatu yang kita rencanakan, sepertinya memang kita rencanakan saya akan ke sana. Mungkin untuk mencari nafkah, mungkin untuk mencapai mimpi kita. Tapi jelas di dalam setiap perencanaan dan langkah-langkah itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak dimulai dengan Allah, kita tidak mengerti tujuan kita di dalam Tuhan. Semua rencana itu sama seperti yang Yakobus katakan. Hari ini atau besok aku akan pergi ke kota Anu, aku akan berdagang dan mendapat untung. Semua itu ada sia-sia, kata Yakobus. Kamu lihat, hidup ini seperti ada dan besoknya lenyap. Jadi saudara, hari ini kita harus paham. Bukan berarti kita tidak boleh membuat rencana. Tapi rencananya harus selaras dengan apa yang Tuhan rancangan buat hidup kita. Tadi saya sudah menyampaikan kendaraan, roda kendaraan, khususnya mobil saudara, itu harus selalu diselaraskan. Ban kiri, ban kanan, ban depan, ban belakang. Itu harus selaras. Kalau tidak ada kecenderungan ke kiri. Ban akan semakin cepat rusak. Bensin akan boros. Demikian juga hidup kita. Kalau kita rencananya tidak selaras dengan rencana Tuhan, cenderung kita akan belok ke kiri. Cenderung kita akan tidak lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal Alkitab jelas mengatakan, saudara. Ada begitu banyak ayat-ayat yang mendukung, yang mengingatkan, yang meneguhkan. Yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus selaras dengan rencana Tuhan. Jejak orang benar adalah lurus. Kenapa? Katanya, karena Tuhan yang merintis jalan ke sana. Jadi Tuhan telah menyiapkan nih jejak-jejak untuk kita ikuti. Nah kalau kita memulai dengan Allah, kita mengerti bahwa hidup ini adalah sudah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8 dikatakan begini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara, ketika kita sudah memulai dengan Allah, selanjutnya saudara, karena begitu banyak tantangan atau memang kecenderungan di dalam kita, untuk kita submit, tunduk kepada rancangan Tuhan. Rencana Tuhan itu harus kita tundukkan di bawah kaki Tuhan. Kita betul-betul harus memiliki rasa takut akan Tuhan tentang hidup ini. Gak bisa kita betul-betul dengan arogannya, dengan sombongnya mengatakan bahwa masa depan itu sudah betul-betul ada di dalam tangan saya. Masa depan baik, amin. Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi tidak datang dari arogan, dari kesombongan. Dari semua yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang di dalam Tuhan. Orang yang memiliki tujuan hidup di dalam Tuhan. Orang yang telah memulai hidupnya dengan Allah, saudara, akan membuat rencana yang selaras dengan firman Tuhan. Nah saudara, jadi kita lihat di ayat 15 dikatakan begini, ayat 15 dan ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kebegahan yang demikian adalah salah. Perhatikan kata jika Tuhan menghendaki di ayat 15, Yakobus 4 ayat 15 ini saudara. Jika Tuhan menghendaki, ini mengajarkan kita saudara
bahwa sesungguhnya kita harus memulai dengan kerendahan hati. Sikap tunduk kepada Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus menganggap betul-betul tanda petik mengosongkan pikiran kita. Tidak tahu apa-apa Tuhan. Sikap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kita membangun sikap tunduk dan takut akan Tuhan, saudara, kita paham bahwa sesungguhnya hidup ini milik Tuhan. Seperti Roma 14 ayat 8 tadi, sebab jika kamu hidup, kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena hidup kita sudah ditebus, saudara. Amin, saudara. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah, roh kudus, yang dimana roh kudus tinggal di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu. Hidup kita ini di dalam Tuhan, Roh Kudus diam di dalam kita karena kita ini adalah baitnya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Submit kita, penundukan diri kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, saudara, membuat kita paham bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Kita cenderung atau memang memiliki senantiasa kerinduan hanya untuk memuliakan Tuhan. Jadi sehingga ketika kita membuat rencana, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya punya rencana begini. Saya percaya kalau orang yang memulai dengan Allah, tidak ada keserakahan dalam rencana ini. Bukan berarti harus sederhana rencananya, saudara. Kalaupun memang rencananya besar, rencananya luar biasa, tapi di dalamnya hanya penuh atau motivasinya betul-betul hanya untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun kita memiliki banyak orang mengatakan kita memiliki kemampuan yang besar, tapi ketika kita membuat rencana kita betul-betul mengosongkan diri. Memohon Allah untuk mempergunakan diri kita untuk mencapai hal yang besar dan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dengan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan, kita mungkin mempunyai kelemahan di dalam membuat rencana. Tapi dikatakan, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan pasti akan menyempurnakan. Dia melihat motivasi kita. Dia melihat kerendahan hati kita. Dia melihat penundukan diri kita kepada Dia. Tuhan akan intervensi setiap rancangan-rancangan kita, rencana-rencana kita. Bahkan mungkin rencana kita menurut kita besar akan lebih besar dibuat Tuhan. Karena Dia akan meluruskan jalan kita. Saudara, kalau kita membuat rencana hanya dengan keinginan sendiri, ingat saudara, itu hanya menunjukkan kesombongan kita. Tapi kalau kita membuat rencana dan melibatkan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan berkenan untuk meluruskan menyempurnakan setiap rencana kita. Karena Tuhan melihat saudara, motivasi kita, hati kita, penundukan diri kita. Amin saudara. Ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua hari ini saudara. Di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan gini. Sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, kalau kita merasa diri kita bisa melakukan sesuatu, kita merasa diri kita memiliki
keahlian, kemampuan. Sehingga kita membuat rencana yang besar, itu tidak salah. Tapi ketika kita saudara menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan. Karena kita mengerti tujuan hidup Tuhan. Tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Karena kita selalu memulainya segala sesuatu dengan Allah. Kita mempercayakan kehidupan kita dengan segenap hati dan bersandar kepada Tuhan. Maka Allah di sorga akan menyempurnakan setiap rancangan kita. Bahkan mungkin rancangan kita, mimpi kita yang Tuhan taruh di dalam kita. Akan Tuhan luruskan. Akan Tuhan sempurnakan. Sehingga ketika kita berjalan Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memberikan kemampuan setiap tantangan. Karena tidak mungkin tidak ada tantangan di dalam hidup kita. Dalam mencapai mimpi-mimpi kita. Kita mampu menghadapi semua tantangan itu. Karena Allah beserta kita. Dan terakhir, Tuhan akan membuat kita sukses, berhasil. Bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Sadari saudara. Sekali lagi saya ingin sadari, apa yang saudara miliki rencana saat ini, itu belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Atau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi mari kita selaraskan. Mari kita mundur 2 langkah untuk beralih lebih banyak langkah kita saudara. Kita kembali evaluasi, apakah kita sudah paham tujuan hidup kita. Apakah segala sesuatu yang telah kita buat rencana ini telah dimulai dengan Tuhan. Kalau belum, mari saudara, cari Tuhan. Tuntunan-tuntunannya begitu banyak di dalam firman Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia akan mengajar kita untuk membuat rencana. Dia akan menyempurnakan bahkan saudara. Mungkin keterbatasan kita di dalam membuat rencana. Kesempurnaan yang Tuhan buat itu. Kita akan dibawa kepada rencana-rencana yang luar biasa yang Tuhan telah siapkan. Sehingga kita, hidup kita penuh gairah. Kita merasa diri kita berguna di dalam dunia ini. Hidup kita, jalan-jalannya semakin luar biasa di dalam kita. Karena Tuhan ada di dalam kita yang akan memberikan kemenangan. Yang akan memberikan kita gairah untuk kita menjalani kehidupan kita. Yang akan mengingatkan kita untuk bahwa di dalam setiap langkah hidup kita, amanat agung senantiasa menjadi fokus kita, menjadi misi kita. Demikian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kita akan kembali masuk di minggu pertama ini saudara di bulan September, kembali untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengingatkan untuk setiap kita. Menyelaraskan rencana kami. Tapi kami tidak pernah bisa Tuhan membuat rencana yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kami tidak mengerti tujuan hidup kami ada di dunia ini. Kami harus memulainya dengan Engkau Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami tidak menyadari hal itu. Sehingga kami sembarangan membuat rencana. Seperti yang Yakobus 4 ayat 13. Hari ini atau besok aku akan pergi ke kota anu. Aku akan membuat ABC dan lain sebagainya. Kami seolah-olah menentukan masa depan kami. Padahal Engkau yang telah menentukan masa depan kami. Engkau yang telah menyediakan masa depan kami. Kalau selama ini demikian Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang terlalu mempercayakan kehidupan kami kepada kemampuan kami. Tidak pernah melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Semua rencana kami hari ini setelah kami mendengarkan kebenaran firman. Kami mau memulai dengan Engkau Tuhan. Kami akan menyerahkan setiap rencana kami. Koreksi oleh Engkau Tuhan. Supaya setiap rancangan kami, rencana kami ini Bapak. Hanya untuk memuliakan Engkau saja. Selidiki motivasi hati kami. Selidiki hati kami Bapak. Kami memulai dengan Engkau. Dan kami Tuhan di dalam menjalaninya. Hanya untuk memuliakan Engkau saja. Sebentar kami Tuhan akan
masuk ke dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Yesus Kristus. Untuk kami mengambil bagian di dalam perjamuan ini. Ampuni segala kesalahan kami, baik perkataan, pikiran, apapun Tuhan yang telah menyakiti hatimu. Layakan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami percaya ketika kami mengakui segala dosa kami, Kau akan menyucikan kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan saudara. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-samakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat cawan yang saudara telah siapkan di rumah saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama bersekutu dengan darah Kristus. Kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah. Yang akan mengingatkan kami tentang apa yang telah kau lakukan. Karya yang besar. Yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan. Yang baru. Yang telah membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Hari ini kami menjadi orang-orang merdeka. Kami akan mengingat apa yang telah kau lakukan. Kami akan memberitakan kepada dunia. Bahwa oleh bilur-bilurmu Tuhan. Kami dipulihkan. Oleh darah yang telah kau curahkan, kami mendapatkan pengampunan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Buka hati kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan. Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.